Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefri Kumala Sulistianingsih, NIM 811419039 dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, saya dan 2 teman saya yang bernama Elvina Anidia Virginawati dan Arif Ramadan. Dalam video ini, saya dan teman saya bernama Elvina Anidia akan menjelaskan mengenai apa itu PKMAI dan membahas mengenai PKMAI yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu PKMAI. PKMAI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, ataupun pengabdian masyarakat berupa KKN, magang, dan studi kasus. PKMAI ini berbeda dengan PKM-PKM yang lain karena tidak memerlukan pelaksanaan langsung di laboratorium maupun di lapangan. Cukup dengan menyampaikan penulisan karya ilmiah ini secara daring atau online oleh anggota kelompok. Artikel ilmiah tersebut mengacu pada kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Dengan adanya PKMAI ini diharapkan mahasiswa dapat menuangkan pemikiran dan hasil-hasil dari kegiatan yang telah dilakukan ke dalam penulisan karya ilmiah. Sehubungan dengan itu, maka program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan ataupun kemahiran dalam menulis, sehingga dapat memperoleh kesimpulan sebagai upaya penyelesaian dari masalah-masalah yang telah beredar saat ini. Adapun tujuan PKMAI ini adalah untuk menumbuh kembangkan kemampuan menulis ilmiah mahasiswa. Karakter utama PKMAI adalah 1. Tidak adanya usulan pembayaran. 2. Usulan berupa artikel ilmiah yang siap terbit yang mengikuti kaidah kelaziman penulisan suatu jurnal ilmiah. 3. Sumber penulisan berasal dari kegiatan yang telah dilakukan oleh tim mahasiswa. Adapun sistematika PKMAI adalah sebagai berikut. Ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi jarak baris 1,15 dengan margin kiri 4 cm, kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Artikel ilmiah berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Judul menggambarkan pokok dari tulisan secara ringkas dan jelas. 2. Nama penulis atau anggota tim penulis yang ditulis di bawah judul dengan alamat institusi. 3. Abstrak ditulis dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak boleh melebihi 250 kata. 4. Pendahuluan merupakan gambaran awal mengenai topik yang diangkat. Isi dari pendahuluan berupa latar belakang, tujuan, dan manfaat dalam penulisan kegiatan ilmiah tersebut. Yang kelima adalah tujuan dari kegiatan PKMAI tersebut. Yang keenam adalah metode penelitian, yaitu metode penelitian apa yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. 7. Hasil dan pembahasan yang menjelaskan mengenai apa yang telah dihasilkan dari observasi yang telah dilakukan tim mahasiswa. 8 adalah kesimpulan. Di dalamnya menjelaskan mengenai isi atau jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah. PKMAI kami berjudul Sex Education bagi usia produktif sebagai upaya penekanan tingginya Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome di Kabupaten Semarang. Dengan rumusan masalah, apa yang menyebabkan kelompok usia produktif rentan terkena HIV/AIDS dan bagaimana cara efektif untuk mengedukasi kelompok usia produktif untuk menekan tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Dengan tujuan penulisan, mengetahui faktor yang menyebabkan kelompok usia produktif rentan terinfeksi HIV/AIDS dan mengetahui cara efektif untuk mengedukasi kelompok usia produktif untuk menekan tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang menduduki peringkat ke-6 kasus pengidap HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah.
dan terdapat beberapa wilayah yang rawan akan penyebaran HIV/AIDS. HIV sendiri memiliki arti virus yang menyebabkan melemah serta merusaknya sistem kekebalan tubuh manusia yang mengakibatkan penyakit mematikan yang bernama Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Dalam penelitian ini, mencoba memberikan gambaran tentang pencegahan HIV/AIDS terhadap kelompok usia produktif yang rawan akan penularan melalui sex education. Sex education merupakan suatu informasi mengenai perilaku seksualitas manusia yang jelas dan benar. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu yuridis empiris, yaitu melalui analisis dan memadukan data-data yang berkaitan dengan penelitian atau sekunder dengan data yang diperoleh dari lapangan atau data premier. Berdasarkan penelitian yang ada, pendidikan seks yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak terkait belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga implementasi dari sex education yang diberikan belum terlalu memberikan pengaruh terhadap tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Faktor edukasi menjadi salah satu penyebab tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Semarang.